Nah, ada beberapa fokus di dalam buku ini, ada tiga ya, ada fokus perilaku pribadi, fokus perilaku sosial, dan perilaku religius. Tapi saya tidak akan membicarakan sampai ke dua dan tiga, saya akan mencoba membaca dari satu saja, mudah-mudahan ini bisa menjadi pemantik diskusi gitu ya. Nah, di situ di perilaku pribadi ada etos kerja, kebanggaan etnis, keberanian ambil keputusan, kreativitas berkarya, kepentingan kelompok, penolakan pembauran, kemudian perilaku apolitis, perilaku superioritas, ambivalensi, mimikri, dan hibriditas. Nah, mari kita lihat bagaimana Prof. Fatul mengeksekusi itu gitu. Nah, ini yang kemudian eh, membuat saya agak penasaran sehingga harus membaca yang terakhir itu. Nah, dalam perilaku pribadi ya, dalam buku ini menyebutkan bahwa perilaku yang ada di dalam novel itu ada empat katanya. Ada perilaku kesungguhan, ada kerja keras, ada ketekunan, dan yang keempat pantang menyerah. Itu datanya ada di dua novel. Jadi di Pecinan Kota Malang, tiga ya, Bonsai Cina Benteng, kemudian Putri Cina. Dan di Mislu tidak ada, dan di dimsum terakhir tidak ada. Nah, di sini yang menarik. Justru saya menemukan itu. Nah, ini kan berbeda ya. Uh, Entah bagaimana nanti karena penulisnya punya ini ya, punya kesempatan untuk memberikan umpan balik pada para narasumber. Di halaman 32 di dimsum terakhir, saya menemukan perilaku kerja keras ini ya, kerja keras. Jadi percakapan antara Siska dan Indah itu ya. Ya, jadi dimsum terakhir ini saya cerita sedikit. Ini bercerita tentang uh, keluarga Tionghoa yang punya 4 anak kembar, semuanya perempuan dengan perilaku yang berbeda-beda. Ya, ada Indah, ada Siska, ada Indah, ada Vera, dan ada Rosi, gitu ya. Jadi sebetulnya novelnya Clara NG itu ingin mengatakan, ya Tionghoa itu ya kita juga, bukan orang lain. Ya sama saja. Jadi jangan, ini sebetulnya kalau dalam bacaan saya, kalau Anda baca Clara NG itu, ya apa bedanya sih Tionghoa dengan kita gitu. Oh, kita aja juga ada seperti itu gitu. Jadi Tionghoa itu tidak tunggal seperti yang dikatakan oleh Pak Dwi tadi. Uh, Tionghoa itu plural. Nah, cuma ini tidak dieksekusi ya, kata Pak Dwi, seperti Pak Dwi tadi mengatakan bahwa andai ini dieksekusi setiap novel satu persatu, mungkin ceritanya bakal lain ya Pak Dwi. Misalnya satu Mislu dieksekusi dulu, kemudian Pecinan dieksekusi dulu sampai 3. Nah, ini menariknya, yang Clara NG itu ya. Jadi dia Tionghoa, dia punya 4 anak. 4 anak. Dengan 4 anak itu sebetulnya Clara NG mungkin dia ingin mengatakan, ini loh Tionghoa tuh. Ada yang ingin masuk Kristen, kemudian ada yang ingin yang tetap bertahan, kemudian ada yang ateis ya. Itu langsung tampak pada dalam satu keluarga. Dalam satu keluarga itu. Tetapi ini tidak mungkin terjadi dalam keluarga yang bukan Tionghoa mungkin ya, dengan berbagai macam persoalannya di situ disebut. Bahkan tidak semua di sini ditunjukkan bahwa anti Tionghoa itu tidak terjadi pada semua kelas. Nah, itu kalau kita baca di dimsum itu yang misalnya sering mengatakan dasar Cina loh, misalnya dasar Cina pelit misalnya, itu digambarkan di situ bukan di semua kelas. Jadi setiap begitu ya, dia secara tidak langsung dimsum terakhir itu ingin mengatakan bahwa sikap orang Indonesia terhadap orang Cina itu tidak semuanya begitu. Jadi kalau kita baca strukturnya, toh mereka juga bekerja dan tidak ada masalah. Misalnya dia bekerja di kantornya, dia berkait itu ya, dan bahwa di situ memang ada yang namanya ungkapan-ungkapan yang rasis misalnya ya, itu karena memang terkait dengan kelas, terkait dengan berbagai persoalan konflik politik yang terjadi di sekitar mereka. Nah, itu bisa dibaca dengan itu ya, dengan jelas di mana di dalam dimsum terakhir. Itu bahkan saya menunjukkan itu bahwa sebetulnya perilaku kerja keras itu juga tampak di dimsum gitu. Yang justru oleh Propatur mungkin terlewatkan ya. Mengapa saya ngajarkan kerja keras gitu? Ada satu yang namanya Siska itu ya. Dari 4 anak itu ya. Siska itu punya dia pebisnis ya. Pebisnis yang sangat keras mungkin menjaga usahanya karena mungkin latar belakangnya secara ekonomi memang tidak menguntungkan. Lalu kemudian ketika bapaknya mau meninggal, Nung,
dan karena stroke di rumah sakit sudah nyawanya tinggal beberapa waktu gitu ya, itu dia tetap tidak pulang dan menyerahkan semua pengurusan orang tuanya itu pada pada saudaranya yang lain, yaitu pada Indah, pada Vera dan pada Rosi. Dia tetap ada di Hong Kong itu karena untuk pekerjaannya. Bukankah itu satu bentuk perilaku yang karena kerja keras gitu kan? Itu di situ ditampilkan begitu di terakhir gitu. Nah ini agak bertentangan dengan mungkin konstruksi identitas Tionghoa yang mungkin ditemukan di dalam fiksi-fiksi lain, bahwa keluarga bagi etnis Tionghoa itu yang utama misalnya ya. Nah, justru di novel yang ditulis oleh Tionghoa sendiri ditunjukkan, loh ini kok enggak ya, bahwa eh, nah itu mungkin juga ada kaitannya dengan ini ya, dengan apa yang kata Pak Dwi tadi, persinggungan Tionghoa dengan waktu, soal waktu dengan modernitas. Jadi Tionghoa itu bukan entitas yang statis, dia berubah, generasinya juga berubah. Karena itu penting untuk membaca perubahan-perubahan itu, sehingga pandangan kita tentang Tionghoa tidak melulu didominasi, oh Tionghoa PKI, Tionghoa apa gitu dan macam-macam gitu ya, dengan label-label lama yang tidak terbarukan, padahal zaman terus berubah, Tionghoa terus berubah, dan pribumi juga berubah. Dan pribumi juga punya satu pengamalnya juga banyak gitu. Ini menarik untuk dibaca ulang saya kira. Nah, kemudian yang berikutnya perilaku pribadi bangga sebagai Tionghoa, ya kan? Jadi di dalam penelitian ini ditunjukkan bahwa data bangga menjadi Tionghoa sebagai perilaku pribadi itu ada di novel Mislu, di Putri Cina, dan Dim Sum terakhir. Nah, ini justru bertolak belakang dengan pembacaan saya gitu ya. Pada halaman 45 saya menemukan bahwa di dalam konflik Rosi dan Siska misalnya, dan mamanya, pembaca tahu bahwa Rosi tidak bangga dengan leluhurnya. Itu kan padahal dia juga Tionghoa gitu loh. Jadi mungkin pembacaan-pembacaan seperti itu perlu dilihat supaya kelihatan semua, oh ini ternyata tidak semua Tionghoa juga bangga pada tradisi leluhurnya. Nah, nanti coba baca di Zoom terakhir, jangan-jangan representasi saya terdistorsi ya. Nah, itu penting dibaca ulang. Kemudian berikutnya adalah soal pengambilan keputusan. Di dalam data ditunjukkan bahwa itu ada di Mislu dan Pecinan Kota Malang ya. Ada tiga di dalam novel ya. Perilakunya ada tiga: memilih tinggal di luar negeri demi keamanan dan keselamatan, memilih tinggal di luar negeri demi kebebasan dan ekspresi identitas. Nah, ini justru juga saya temukan gitu ya, pengambilan keputusan di dalam dimsum. Di dimsum terakhir itu ya, keluarganya Sinung atau keluarganya si orang tua yang punya anak 4 kembar itu, justru anak-anaknya tidak ada yang mau bekerja di Indonesia dengan alasan, kata di dalam novel, yang tidak dapat disebutkan alasannya di dalam novel ini. Ini menarik ya. Justru bukankah itu pengambilan keputusan oleh Tionghoa juga ada di dimsum terakhir gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah perilaku kreatif yang hanya ditemukan di dalam novel Pecinan Kota Malang kata ya. Ada mencari waktu les, menjajakan dagangan dengan keliling di tempat baru, kemudian 3 mengembangkan usaha gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah soal pembauran ya. Ada 4. Nah, di sini juga di buku ini hanya menyebutkan bahwa perilaku pribadi pembauran hanya ditemukan 3 data ya. Kemudian ada soal kawin campur menyatu dengan budaya setempat gitu ya. Nah, tapi saya kira penting untuk kita membaca ulang ini ya. Jangan-jangan di 4 novel lainnya juga bisa ditemukan perilaku yang seperti ini ya kira. Kemudian ada apolitis. Nah, yang data apolitis ini yang saya tidak temukan. Loh, mana ini data apolitisnya ya. Jadi itu tidak ditemukan ya. Mungkin nanti bisa Prof. Fatul bisa memberikan umpan balik ke kita ya. Kemudian ada perilaku selanjutnya tentang perilaku pribadi ya, superioritas etnis ya. Kemudian juga ada di satu tempat ya, di Pecinan Kota Malang, 2 ya, di Putri Cina dan Pecinan Kota Malang.
ada tiga perilaku yang ditemukan istimewakan oleh company, berbeda dan lebih daripada pribumi, memandang rendah orang Jawa. Nah, ini yang menarik gitu ya, superioritasis ini. Ini yang mungkin bisa memunculkan penelitian selanjutnya. Bagaimana misalnya relasi antara etnis Tionghoa dan Jawa ya di dalam novel-novel Indonesia. Itu bisa perhatikan juga gitu ya. Kemudian yang perilaku berikutnya yang terakhir ya, saya kira ya, ada perilaku ambivalen, mimikri dan hibrid yang dalam buku ini dijelaskan ada di 3 novel, di Mislu, di Pecinan dan Putri Cina gitu ya. Kemudian, nah itu ya, ya saya kira ini pemantik saja Bu Dery, mudah-mudahan setelah ini ada banyak yang berkenan untuk berdiskusi ya dalam beberapa hal ya, perilaku pribadi Tionghoa dalam buku ini ya itu sama saja dengan karakter umum manusia ya, beragam, ulet, tekun. Itu saya kira bukan hanya orang Tionghoa ya. Eksklusif, eksklusif ya, ada yang inklusif, ada juga eksklusif, dan punya pamrih dan kepentingan manusiawi saya kira ya. Nah, berikutnya saya melihat bahwa buku ini tetap memberikan inspirasi bagi kita untuk melakukan riset yang relevan. Berikutnya bahwa membaca relasi pada fiksi dalam konteks relasi etnis, gender, kelas, dan atau seperti yang Mbak Dery sampaikan tadi, isu diaspora ya, misalnya Tionghoa di luar ya, tentang bagaimana mungkin ada Tionghoa yang mengenang Indonesia, mengenang tanah airnya, mengenang leluhurnya dan sebagainya. Saya kira itu ya Mbak Dery yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memantik diskusi. Terima kasih.